Yes. Sound system. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut Allah Immanuel, Allah yang besar, Allah yang ajaib dan dahsyat buat setiap kita. Kita datang dan berserah dan mau menyatakan bahwa kuasanya besar buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kedatangan kelahiranmu buat setiap kami. Kami rasakan nyata. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah. Allah yang besar yang sudah hadir, sudah lahir buat kami Tuhan. Kami percaya dan kami yakini Engkau Allah yang setia buat setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Pada saat pagi hari ini kami mau merayakan kehadiran, kelahiran-Mu buat setiap kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang sangat baik buat setiap kami. Setiap kita yang mau menyatakan Allah itu baik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan dia Allah yang baik. Dia Allah terbaik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Bertepuk tangan meriah. Merayakan Allah yang baik yang lahir buat setiap kita. Haleluya. Haleluya. Dia girankan kami dengan sukacita. Masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia diangkat. Ku masuki gerbang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Haleluya. Ku bersuka sebab Dia dirangkan. Dia dirangkan. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya Amin. dengan pujian. Kataku hari ini. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Kami bergirang sebab Engkau lahir buat setiap kami Tuhan. Amin. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus. Amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Saya mau dengar yang perempuan saja katakan. Oh giranglah. Oh giranglah. Amin. Oh giranglah. Tuhan Yesus Haleluya. amat cinta pada saya. Selanjutnya Oh yang pria saja katakan. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sama-sama katakan. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Giranglah. ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik. Ya Amin. Allah baik. Allah yang baik yang lahir buat setiap Ya kita. Allah baik. Dia baik baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik, sungguh baik. Ya Allah baik.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan yang terbaik. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Elis akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita Tuhan Bapa Kekal yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberinya Tuhan. Biarlah menjadi untuk kelebaran kerajaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan satu pujian Natal. Gita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Yang di surga disembah. Yang di surga Sembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging digenap firman Allah yang kekal, dan harapan kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita surga bergema. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah memberikan yang terbaik, boleh maju ke depan memberikan persembahan khusus. Bangkit berdiri lalu kita akan memberikan persembahan khusus di depan, silakan. Turun dalam dunia, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Iya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena kita akan mendengarkan pujian. Ini sesuai requestnya aja ya, saya sebutkan namanya ya. Katanya Kika and Friends, kalau berdasarkan request namanya. Silakan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, kami dari Kika and Friends akan menaikkan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan di hari Natal ini. Judulnya Titian Kasih.
menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanya jurang yang menganga. Tuhan, tidak pedulikah Engkau siapakah saya, siapakah kami, tetapi Engkau taburkan kasih di hidup kami. Kau bangkitkan senyum manisku, Kau hiasi jiwaku dengan sukacita-Mu. Kau ukirkan makna di hatiku. Natal kehadiran-Mu menyejukkan mereka yang resah, menenangkan mereka yang gelisah, mendamaikan mereka yang marah. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa tangan-Mu Tuhan. Kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Oh, bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan.
dari manakah datang pertolongan? Tanpa Kau bukan Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa Kau bukan takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Puji Tuhan, sekian. Selamat Natal buat kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Haleluya. Ya Allah yang luar biasa buat setiap kita, amin. Suara-suara yang indah kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Allah yang baik, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Ya Yesus. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness Oh my life, all my life. You have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me, you have led me through the fire, in the darkness. You are close like no other. You as a father, I feel you as a friend. Oh my God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Kebaikan Tuhan berkati hidupku.
kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami sama-sama ada merayakan kebaikan. Sungguh luar biasa buat setiap kami. Saat ini kami sama-sama mau mendengarkan firman dari hamba-Mu. Biar Kau pakai bibir lidah mulut hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan pada hamba Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Amin. Bagaimana menikmati hari ini? Selama 2 hari Bapak Ibu menikmati hari yang luar biasa. Amin. Pagi hari ini kita melihat di dalam nats kita bulan ini yang dipilih oleh Bapak Gembala, yaitu Lukas pasalnya yang kedua ayat 11. Bapak Heri bisa menampilkan, mari kita baca sama-sama. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Ya, sampai di situ saja. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita bisa melihat ada 2 bagian yang bisa kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama itu bagian yang disebut sebagai hari ini. Dan yang kedua adalah telah lahir bagimu. Itu adalah 2 variabel yang bisa kita lihat pagi hari ini berkaitan dengan makna Natal yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama bicara tentang hari ini. Hari ini bicara tentang kekinian. Amin. Hari ini tuh bicara tentang kekinian. Karena kalau kita mendengar sebuah ungkapan, dia mengatakan kemarin adalah sejarah, besok adalah masa depan. Tapi hari ini adalah keputusan. Amin. Kemarin tanggal 24 tidak bisa kita ubah lagi. Itu sudah menjadi sejarah bagi kita. Besok tanggal 26 kita belum tahu apa yang terjadi. Tetapi hari ini kita bisa membuat sebuah keputusan. Di dalam ayat ini Tuhan melalui malaikat datang kepada Maria dan berkata kepada gembala dan mengatakan hari ini sesuatu sedang terjadi. Apa yang terjadi? Hari ini ada peristiwa besar yang terjadi di Bethlehem. Peristiwa di mana yang tidak kelihatan itu, yang tidak terhampiri, yang tidak seorang pun tahu siapa sosok itu, dia kemudian mengambil wujud yang bisa kelihatan. Yang kita kenal sebagai Yesus. Siapakah Yesus?
Kalau Bapak Ibu ditanya siapakah Yesus? Yesus itu di dalam perjanjian lama dia disebut sebagai Dabar. Di dalam masa di mana antara kelahiran Yesus atau sebelum kelahiran Yesus, dia disebut sebagai Membra. Dabar Membra. Ketika Yohanes menulis Injil Yohanes, Yohanes memperkenalkan dia sebagai Logos. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dia disebut firman. Tetapi firman itu tidak bisa mewakili 3 kata ini. Karena firman itu hanya diterjemahkan sebagai perkataan. Sebagai kata-kata. Sedangkan si Dabar Membra Logos ini bukan sekedar kata-kata. Tetapi dia disebut sebagai pikiran dari yang tidak kelihatan itu. Dia sebagai daya mencipta dari yang tidak kelihatan itu. Yang Yesus memperkenalkan dia, panggil dia itu Bapa. Kenapa panggil dia Bapa? Karena dia tidak kelihatan. Tidak ada seorang pun dikatakan, tidak seorang pun tahu siapa dia. Di dalam perjanjian lama, ada yang disebut sebagai penampakan dari yang tidak kelihatan itu. Yang disebut sebagai Malak Yahweh atau malaikat Tuhan dalam huruf besar. Malak Yahweh itu datang kepada Abraham dan berkata, Abraham, akulah Allah. Dia datang kepada Musa dan berkata, akulah yang aku ada. Dia datang kepada Hagar dan berkata, Hagar, akulah. Malaikat ini bukan sebuah sosok ciptaan, tetapi dia disebut di dalam perjanjian lama sebagai Dabar atau sebagai Membra dari yang tidak kelihatan. Jadi ketika Allah berbicara kepada Abraham, ketika dia bicara kepada Musa, yang bicara itu adalah si Dabar ini atau Membra ini. Bukan yang sosok yang kita sebut Bapa itu yang gak kelihatan. Nah, dia datang dalam bentuk yang disebut dalam bahasa teologi adalah teofani. Sebuah penampakan. Tetapi ketika malaikat itu datang kepada gembala, dia mengatakan hari ini bukan teofani. Hari ini ada sebuah peristiwa di mana yang mewakili sang tidak kelihatan itu datang dalam wujud manusia. Amin. Kalau perjanjian lama itu kan dia datang hanya nampak kepada Musa kan dalam api yang menyala di semak-semak. Kepada Abraham kadang-kadang dia wujud dalam malaikat wujud manusia. Kepada Hagar cuma suara yang berseru. Tetapi ketika dia mengatakan ini momen yang tepat hari ini. Dia bicara tentang hari ini sebuah peristiwa sedang terjadi. Di mana sang tidak kelihatan itu mengutus satu-satunya milik dia yang tidak ada yang lain. Yang disebutkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah yang tidak kelihatan itu. Sehingga dia memberikan di dalam bahasa Yunani monogenes. Monogenes itu satu-satunya milik dia. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan anak tunggal. Memang ini terjemahannya akan membuat bingung bagi mereka yang bukan Kristen. Kok Allah punya anak? Itu yang membuat mereka bertanya. Padahal dia tidak memaksudkan itu. Dikatakan yang tidak kelihatan ini mengirim bagian terbaik dari diri dia. Yang disebut Dabar, Membra, Logos, yang tidak kelihatan itu kemudian Membra, Dabar dan Logos itu tidak kelihatan. Amin. Siapa yang pernah lihat itu? Tetapi dia kemudian mengambil wujud sebagai wujud yang asli melalui kelahiran. Dia lahir secara normal,
dia hadir secara normal, hanya saja dia tidak ada sentuhan mani laki-laki. Seorang arkeolog menemukan penemuan tahun 80-an. Siapa White saya lupa. Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Dan kemudian dia meneliti di bawah Gunung Golgota itu, Bukit Golgota itu, dia menemukan sebuah kotak. Di atas kotak itu ada darah beku, dan setelah darah itu dibawa ke laboratorium di Universitas Yerusalem, dibuat supaya bisa dicari tahu DNA-nya. Dan setelah dicari tahu DNA-nya, darah itu hanya memiliki 24 kromosom. Manusia memiliki 46 kromosom. 23 dari ibu, 23 dari bapak. Dan ada satu kromosom X yang akan menentukan dia laki-laki atau perempuan. Sedangkan darah itu cuma 23 kromosom plus 1 X. X itu yang menentukan dia laki-laki atau perempuan. Si Dabar ini mengambil wujud manusia dan dikatakan hari ini si Dabar itu menjadi manusia. Kenapa dia mau jadi manusia? Itu kan pertanyaan nanti ketika kita menemukan nanti bagian kedua. Tetapi di dalam ayat ini, hari ini bicara tentang kekinian. Hari ini juga bicara tentang bagaimana Allah memilih waktu yang tepat untuk sebuah peristiwa. Di dalam hidup kita tidak ada yang namanya kebetulan. Amin. Selalu ada yang namanya waktu yang tepat atau waktu Tuhan. Di dalam ayat ini disebutkan hari ini itu waktu yang tepat. Amin. Kenapa bukan kemarin, kenapa bukan besok, kenapa harus hari ini? Karena itu waktu yang tepat yang Tuhan pilih bagi dirinya dan juga bagi kita sekarang hari ini. 25 Desember hari ini tidak akan kembali terulang. Amin. Besok dia akan menjadi masa lalu. Dan dia tidak bisa diulang lagi. Itulah sebabnya ketika hari ini, itulah momen kita membuat sebuah keputusan. Amin. Keputusan apa yang kita buat? Banyak hal. Nanti kita bisa lakukan pagi hari ini. Tetapi perenungan kita yang pertama, bicara hari ini, bicara adalah di mana Allah memilih bagi dirinya untuk lahir. Tanggal 25 Desember itu tanggal yang tepat dengan tanggal 25 Kislev dalam kalender Yahudi. Dan itu perhitungannya sangat tepat. Nah, cuma saya harus kembali melihat dulu. Nah, ketika kami mengikuti kelas skema kelas, itu ada pembahasan tentang kenapa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Dimulai dengan perhitungan Sakaria masuk di Bait Allah. Sakaria adalah keturunan Abia dan dia masuk di antara urutan ke-8 pada waktu itu. Jadi perhitungannya kemudian dari Sakaria ke Maria, diperkirakan Maria itu malaikat datang ke Maria sekitar bulan Maret. Bulan Maret datang kepada Maria dan Maria hamil di situ berdasarkan perhitungan pada waktu itu. Sehingga tanggal 25 itu adalah tanggal yang ditentukan oleh Tuhan. Amin. Secara konsep Yahudi. Mungkin Bapak Ibu mendengar ada isu bahwa 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Itu sebenarnya isu yang dibuat oleh seorang teolog liberal Jerman kalau saya tidak salah di abad ke-19. Dia menyebutkan bahwa tanggal 25 itu sebenarnya hari raya pagan. Dan itu diterima sampai hari ini orang meyakini bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari raya pagan. Dan kita merayakan hari raya pagan. Padahal si teolog ini tidak mendalami konsep timur, budaya Yahudi pada waktu itu. Bahwa memang
pada hari itu memang hari yang tepat dipilih oleh Tuhan. Amin. Pada hari itu ada yang mengatakan di Yerusalem di Bethlehem itu salju. Kenyataannya tidak ada salju Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka, saya kemarin 3 hari atau 4 hari lalu buka. Karena ada yang berusaha menyerang bahwa 25 Desember itu ada salju. Dan saya membuka tur yang dilakukan tanggal 24 Desember tahun 2021. Mereka merayakan Natal di gereja Nativity. Gereja Nativity adalah gereja yang dibangun di tempat di mana Yesus lahir. Setiap tanggal 25 Desember itu ada perayaan besar di situ di Bethlehem. Dan di situ tidak ada salju. Bisa ditelusuri tidak ada salju. Saya menanyakan orang-orang yang pernah pergi merayakan Natal 24 Desember di Bethlehem. Mengatakan tidak ada salju. Jadi itu hanyalah sebuah isu yang dihitung tidak berdasarkan kalender Yahudi. 25 Desember adalah hari yang Tuhan pilih bagi dirinya. Amin. Hari ini kita merayakan 25 Desember bukan karena dewa pagan, karena memang hari itu. Karena itulah malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria, hari ini hari penting bagimu. Mengatakan, bukan Maria, kepada gembala, hari ini hari yang penting bagimu. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan pagi hari ini juga hari yang penting bagi kita. Amin. Hari ini hari di mana kita datang kepada Tuhan dan berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melewati Januari sampai Desember ini. Dalam perlindungan Tuhan, ada orang-orang yang tidak menikmati hari ini karena Tuhan sudah memanggil mereka. Kalau hari ini kita masih ada, itu hari di mana kita buat keputusan untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuh hati. Amin. Untuk berkomitmen kepada Tuhan. Kalau mungkin di bulan-bulan lalu saya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya berkomitmen di 25 Desember supaya saya lebih baik di tahun akan datang. Amin. Amin, karena tahun akan datang kita tidak tahu dengan hidup kita. Amin. Kita membuat keputusan hari ini. Seperti saya ingat 2012 Mami Jen meramalkan 2013 semuanya gelap. Dan 2013 dialah yang gelap. 2013 dia mati. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu kan, 2012 kan dia meramalkan tentang peristiwa di 2013 di mana menurut dia gelap semua. Ternyata dia sedang meramal dirinya sendiri. Kita buat hari ini bagi Tuhan keputusan. Amin. Hari ini itu maknanya sangat dalam bagi kita kalau kita merenungkan katanya. Bukan sekedar ucapan, oh hari ini, bukan. Tapi ada sebuah makna yang dalam. Yang kedua bicara tentang telah lahir bagi. Telah lahir. Lahir itu bicara awal dari permulaan sebuah perjalanan. Amin. Lahir bicara bagaimana kita memulai sesuatu yang tadinya belum. Baru memulai sesuatu. Dan malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu. Bagi siapa? Bagi gembala-gembala. Bagi kita semua, apa makna dari lahir di sini? Malaikat Tuhan berkata kepada gembala, hari ini ada sosok yang sedang memulai sebuah perjalanan hidup yang bertujuan menyelamatkan manusia. Amin. Sosok itu disebutkan oleh malaikat Tuhan dengan 3 gelar. Mosia, Adonai, dan Mesia. Mosia, Adonai, dan Mesia. Mosia itu adalah juru selamat.
Adonai adalah Tuhan dan Mesia adalah yang diurapi. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Tuhan, Kristus Tuhan di kota Daud. Juru Selamat adalah Mosia, Tuhan adalah Adonai, dan Kristus adalah Mesias atau Mesia. Kenapa Juru Selamat? Juru Selamat ini bicara tentang konsep ketika orang Israel ada di perbudakan Mesir. Tuhan mengatakan, akulah Juru Selamat, akulah Mosia bagi mereka yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian. Itulah Juru Selamat. Yesaya mengatakan, akulah satu-satunya Mosia, satu-satunya Juru Selamat. Ketika para gembala dengar kata Mosia, mereka bukan hanya mengingat perbudakan di Mesir, tetapi mereka sedang mengingat bahwa saat ini ada yang lebih besar dari itu. Sedang lahir sesuatu yang lebih besar, bukan hanya untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma, tetapi dia sedang membawa manusia keluar dari dosa. Itulah sebabnya Gabriel berkata kepada Yusuf dalam mimpi, dia akan menebus dosa umatnya, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan sekedar penjajahan, tetapi dari dosa. Hari ini ada lahir sebuah perjalanan dari Sang Mosia itu bagi umat manusia. Hari ini telah lahir seorang Juru Selamat. Kalau dulu membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, tetapi si Mosia yang lahir di Bethlehem itu akan membebaskan manusia dari dosa mereka. Amin. Amin. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, disebut pada saat itu mereka pencet tombol bom waktu bagi kematian mereka. Bom waktu itu kemudian jalan. Walaupun harus 970 tahun, tetapi bom waktu itu sudah jalan. Dan sejak saat itu bom waktu kematian menguasai semua manusia. Amin. Tidak ada seorang pun yang luput dari kematian. Kematian adalah terpisahnya hidup kita antara roh dan tubuh. Dan kematian juga bicara terpisahnya kita dengan Tuhan. Sejak saat Adam memakan buah itu dan Hawa, sejak saat itu mereka terpisah dari Tuhan. Perasaan mereka, pikiran mereka, kehendak mereka yang tadinya mau dekat dengan Tuhan, kemudian tidak lagi dekat. Adam bersembunyi dan Hawa bersembunyi. Ketika Tuhan berkata, Adam, di mana kau? Bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam berada. Di dalam nuansa kata Ibrani itu, Allah sedih. Allah sedih ketika berkata, Adam di mana kau? Itu pernyataan sedih. Pernyataan sedih begini, Adam kan biasa kamu sama saya. Kenapa kamu sekarang jauh dari saya? Itu statement itu. Di mana kau? Itu bicara tentang sebuah hubungan yang jauh antara manusia dengan Allah. Tombol kematian sudah dinyalakan. Sampai hari ini, tombol itu tetap menyala bagi manusia. Siapakah yang bisa membebaskan manusia dari kebinasaan kekal? Jawabannya tidak ada. Kecuali Allah sendiri yang datang bagi manusia. Amin. Lebih mudah Allah menjadi manusia daripada manusia menjadi Allah. Benar enggak? Lebih mudah Allah jadi manusia ketimbang manusia jadi Allah. Dalam konsep Kristenan, kita percaya Allah menjadi manusia. Tetapi di luar kekristenan, mereka mengatakan manusialah yang dijadikan Allah.
Itulah sebabnya pertanyaan itu selalu ditanya. Kalau Yesus itu Tuhan, kok Tuhan mati? Itu pertanyaan yang selalu dibantah. Kamu tidak tahu makna kata Tuhan. Bagaimana kamu bisa menjelaskan Tuhan? Bapak Ibu tahu nggak kata Tuhan itu? Saya mencari sebuah kitab, dan kitab itu Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu tahun 1668. Itu ada di Universitas Jerman, Belanda, maafkan saya. 1668. Di situ tidak ada kata Tuhan. Cuma kata Tuhan. Kata Tuhan yang ada di situ. Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Tuhan Isa. Itu istilah yang diambil di dalam bahasa Indonesia, bahasa Ambon itu sebenarnya bicara dari terjemahan Melayu. Tetapi kemudian saya menemukan juga Alkitab bahasa Melayu 1733. Disitulah kata Tuhan mulai muncul. Tuhan Yesus. Tuhan Allah. Dan yang membuat istilah itu adalah Leidecker. Jadi Leidecker yang pertama kali membuat istilah Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Tahun 1733. Untuk membedakan antara Tuhan yang di dunia dengan Tuhan yang di surga, dia menyisipkan kata H di dalam kata Tuhan itu. Jadilah istilah Tuhan yang kemudian kita kenal semua sebagai kata Tuhan. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu adalah terjemahan dari kata Adonai. Karena orang Yahudi tidak boleh menyebutkan 4 kata yang disebut Yod He Vav He. Jadi ketika kata itu muncul mereka menyebutnya Adonai atau Hashem. Adonai artinya Tuanku. Tuanku. Gelar yang dipakai oleh Allah. Di dalam bahasa Yunani kemudian mereka menerjemahkan apa sih di dalam bahasa Yunani kata Adonai ini, dan mereka menemukan satu kata namanya kata kurios. Tapi kata kurios itu tidak mewakili kata Adonai. Karena kata kurios itu bisa dipakai oleh siapa saja. Kata yang paling tepat adalah kata Gusti dalam bahasa Jawa. Gusti itu bisa bicara kepada Allah, Gusti Allah, bisa bicara kepada Raja, Gusti Raja, atau kepada junjungan. Dan dikatakan hari ini telah lahir bagimu Adonai, Gusti. Itu sebuah gelar. Jadi kalau sebuah gelar gak bisa mati dong Bapak Ibu Saudara. Benar gak? Jadi premis kalau orang bicara Yesus Tuhan, Tuhan kok mati. Premisnya salah. Karena gelar itu gak pernah mati. Yang mati adalah manusianya. Amin. Yang mati adalah Yesus Kristus. Dan dia punya gelar yang ketiga adalah Mesia. Mesia atau yang diurapi di dalam perjanjian lama. Sebelum pembuangan ke Babel, kata itu selalu dipakai kepada raja, imam, dan nabi. 3 kata ini selalu pakai kata Mesia, orang yang diurapi. Tetapi ketika bangsa Yehuda dibuang ke Babel, pada saat itu kemudian mereka membaca Yesaya dan mereka memahami tentang seorang Mosia, juru selamat. Dan kemudian mereka menanti seorang Mesias, seorang yang akan membawa bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu, kembali ke masa kejayaan Daud. Itulah sebabnya mereka mengatakan Mesias harus dari keturunan Daud. Mesias harus lahir di Bethlehem. Mesias harus ada di Yehuda, bukan di Galilea. Sehingga ketika mereka kenal Yesus, Yesus dari Nazaret. Kata mereka, bagaimana mungkin ada nabi dari Nazaret? Karena nabi Nazaret itu tidak dipakai. Galilea itu tidak dianggap. Yang dianggap masih murni adalah Yudea. Karena Yudea adalah keturunan Yehuda dan Benjamin. Tetapi mereka lupa, Yesus itu mamanya itu dari keturunan Salomo. Amin. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu BKD? Dari Yusuf
itu keturunan Salomo dari, saya lupa namanya. Ada 2 jalur begini yang di silsilah. Yusuf itu anaknya Salomo, yang satu mesti buka dilihat kita Matius. Kalau Lukas itu jalurnya Maria dari Nathan. Jadi Salomo punya anak, ada yang satu begini, yang satu Nathan, dari Nathan itu terus kemudian disitulah Maria. Di dalam tradisi menyebutkan Maria itu bapaknya Yoakim dan mamanya adalah Ana. Itu tidak ada di dalam Alkitab, tetapi itu di dalam tradisi Yahudi. Bapaknya Yoakim, mamanya Ana, Hana atau Ana. Mesias harus lahir dari keturunan itu, dari keturunan Daud. Kenapa dia lahir di Bethlehem? Itu sudah dibuatkan dalam kitab Mika. Mika pasal 5 ayat 1. Mengapa dia lahir di lingkungan yang disebut kandang domba? Karena disebutkan dalam Mika pasal 4 ayat 8. Jadi dia adalah Mesias. Makanya ketika dia lahir, seperti yang tadi malam dikhotbahkan Bapak Gembala, ditanya kepada para ahli Taurat, di manakah raja yang lahir? Langsung mereka bilang, di Bethlehem. Karena mereka tahu yang lahir, Mesias itu harus lahir di Bethlehem. Amin. Dia nggak boleh lahir di tempat lain, sudah dibuatkan di situ. Tapi mereka kemudian menolak Yesus sebagai Mesias. Alasannya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Mereka mau pada waktu Yesus itu harus mengalahkan pemerintah Roma. Karena ada 2 Mesias. Mesias ben Yusuf adalah Mesias yang menderita. Mesias ben Daud adalah Mesias yang datang dengan kemuliaan. Yang mengalahkan semua musuhnya yang disebutkan dalam nubuatan Daniel. Dan mendirikan kerajaan Daud seperti zaman dulu. Bukankah Yesus akan melakukan itu, tetapi nanti. Amin. Waktu dia datang dengan orang percaya di dalam kitab Wahyu, dan kemudian menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Itu adalah gambarnya. Telah lahir bagimu sosok yang luar biasa pada hari ini. Bagi kita sekarang, Yesus sudah lahir. Tetapi perjalanan hidup kita harus lahir juga. Amin. Kita memang sudah bertobat, kita sudah percaya Yesus. Tapi Kak, apakah hanya sampai di situ? Bukankah harus perjalanan itu terus menerus? Amin. Bukankah perkembangan itu harus naik terus menerus? Dan pagi hari ini momen yang kita buat. Kalau kita belum menyerahkan hidup sungguh-sungguh pada Tuhan, hari ini adalah hari yang tepat bagi kita untuk menyerahkan hidup kita. Amin. Karena kita nggak tahu besok. Kita tidak tahu minggu depan. Kita tidak tahu tahun depan. Keputusan kita hari ini yang harus kita buat. Serahkan hidup kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidup saya. Kalau saya belum pernah membuat sebuah pernyataan pribadi saya sebagai ikatan perjanjian dengan Tuhan, maka hari ini saya membuat itu. Saya berkata, Tuhan, ini hidup saya. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Jiwa saya, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan roh saya serahkan kepada Tuhan. Bagi kita yang sudah percaya menyerahkan hidup, ini saatnya kita membuat perjanjian baru dengan Tuhan. Amin. Menyerahkan hidup kita, perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini, supaya Tuhan menjaga, memelihara kita, memberikan umur panjang, memberikan kita kesehatan yang baik, kekuatan, sampai kita bisa mengakhiri tahun depan di bulan Desember dalam keadaan baik seperti tahun ini. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bapak Jimmy, apakah masih ada Bapak Jimmy Pais? Pendeta Herman aja, minta tolong. Mainkan musik sebentar, Bu. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara
karena bicara hari ini, hari sebuah keputusan yang kita buat. Mari kita membuat keputusan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan pendeta, di hadapan Tuhan. Menyerahkan hidup kita pada hari ini kepada Tuhan, membuat bagi diri kita sebuah komitmen perjanjian dengan Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pada hari ini. Dan biarlah sebuah journey, sebuah perjalanan, sebuah kelahiran yang baru berjalan dalam hidup kita. Satu pujian kepada Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Mari kita menyerahkan diri kita pagi hari ini kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita. Mintalah yang terbaik kesehatan, mintalah yang terbaik umur panjang. Karena dua hal itu adalah hal yang sangat penting bagi hidup. Pagi hari ini juga saya mau mengajak kaum muda. Mari maju ke depan kaum muda. Mari kita berdoa sama-sama. Yang lain di tempat aja. Kaum muda, mari kita menyerahkan hidup. Ada sebagian anak muda yang tidak bisa mencapai umur tua karena mereka mati di usia muda. Kita berdoa supaya anak-anak muda ini mereka boleh menjadi generasi umur panjang, lanjut usia, kesehatan yang baik yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bisa. Mari maju juga yang kecil-kecil, anak sekolah minggu juga maju. Mari. Nah, kita mau berdoa juga bagi mereka pagi hari ini. Kalau anak-anak muda yang belum satu kali pun mengatakan, Yesus, saya menyerahkan hidup kepada Engkau, hari ini boleh mengatakan kepada Engkau. Bisa bikin dua baris juga. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Sekali lagi aku berserah. Aku berserah. Mari nyanyikan lagu ini, mengatakan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Masa muda supaya Tuhan kasih saya umur panjang. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini yang pertama kita mau doakan kaum muda dulu. Bapak Ibu boleh mengarahkan tangan kepada anak-anak muda, entahkah itu mungkin cucu atau anak, arahkan tangan dan berdoa supaya Tuhan menjaga mereka, supaya Tuhan menolong mereka. Nanti guru-guru sekolah minggu boleh datang juga membantu buat anak-anak kecil untuk juga mengarahkan mereka, untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Setelah itu baru kita akan mendoakan kita semua ya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, supaya Tuhan juga menjaga kita. Sekali lagi lagu ini. Mari guru sekolah minggu ke depan dulu. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat aku. Pendeta Michelle sama Pendeta Jimon minta tolong bantu. Mari yang anak-anak muda serahkan hidupmu sungguh-sungguh. Karena kita lihat zaman sekarang, sebagian anak muda mereka mati di usia muda. Mereka tidak mencapai umur lanjut umur panjang.
Karena banyak hal, mari buat keputusan serahkan hidup kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya serahkan hidup. Berikan saya umur panjang, berikan saya kesehatan yang baik. Supaya saya bisa melewati hidup saya sampai tua, sampai umur lanjut. Raja Daud takut akan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan dia umur panjang sampai 80 tahun. Hanya orang yang takut akan Tuhan, yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan menjaga hidup mereka. Tuhan memelihara dia. Tuhan mengatakan, aku memberikan umur panjang kehormatan bagi mereka yang takut kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku yang muda, anak-anak muda ikutin Kak Glenn berdoa. Pagi hari ini mari serahkan hidup kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Ikuti Kak Glenn berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini tanggal 25 Desember di hari kelahiran-Mu Tuhan, saya sebutkan nama-Mu, menyerahkan hidup saya kepada Engkau Tuhan Yesus. Saya membuat sebuah perjanjian dengan Engkau, dengan menyerahkan hidup saya, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki saya, jiwa saya, pikiran, perasaan, kehendak saya, roh saya serahkan kepada Tuhan Yesus, menjadi milik-Mu satu-satunya ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya kalau sepanjang tahun ini saya melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Firman-Mu berkata, jika saya mengaku, maka Engkau setia dan adil dan mengampuni dosa saya. Saya mengakui dosa saya dan mohon pengampunan Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat secara pribadi dalam hidup saya. Berkati masa depan saya. Buatlah saya berhasil, buatlah saya sukses, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup saya. Jauhkanlah ya Tuhan segala sakit penyakit, kelemahan tubuh yang membuat saya terbaring di tempat tidur, terbaring di rumah sakit. Jauhkan dari pisau bedah, saya tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jauhkan dari saya kematian usia muda, saya tolak di dalam nama Yesus. Berikan saya umur panjang, berikan saya lanjut usia, supaya saya bisa melihat di kemudian hari anak saya, cucu saya menjadi orang-orang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya membuat sebuah perjanjian baru dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yang kaum muda boleh duduk. Yang kaum muda boleh kembali ke tempat. Yang sekolah minggu masih sambil diarahkan. Mari Bapak Ibu kita doa sama-sama. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai tanggal 25 Desember kami semuanya masih dalam keadaan sehat. Terima kasih kalau kami diberi kekuatan. Terima kasih kalau hari ini kami masih menikmati hidup kami. Karena anugerah dan juga pertolongan Tuhan bagi kami. Tuhan, pada hari ini kami juga menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Berikan kami kesehatan yang baik senantiasa.
Tuhan tolong kami masing-masing supaya kami dikaruniai umur panjang, lanjut usia ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat keturunan kami, anak, cucu, bahkan cicit kami tumbuh menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami tolak semua kematian sia-sia, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya di 31 Desember 2023 kami bisa menikmati lagi ya Tuhan kesempatan di tahun depan dalam kesehatan yang baik, dalam umur panjang. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan mendoakan Christian yang berulang tahun pada hari kemarin tanggal 24. Ian, mari boleh maju. Minta pengurus sekolah minggu, Pendeta Michelle, Ibu Priska. Ya, maaf kerja ya. Pengurus kaum muda, bukan sekolah minggu. Pendeta Michelle, Ibu Priska dan Nia boleh datang mendoakan Ian yang hari ini berulang tahun. Mari Ian di depan sini. Karena ini hari Minggu jadi setiap yang ulang tahun didoakan. Mari kita berdoa buat Ian yang berulang tahun. Usia berapa Ian? 21. Kita mendoakan supaya Ian cita-citanya Tuhan berkati menjadi seorang yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari kemarin tanggal 24 Tuhan menambahkan satu usia bagi Ian. Kami berdoa apa yang menjadi cita-cita dia di kemudian hari Tuhan berkati. Membuat dia menjadi seorang yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan memberkati dia dalam kuliah dia supaya dia boleh berhasil menyelesaikan studi dia. Tuhan juga berikan dia kesehatan yang baik, kekuatan, pagar perlindungan. Pasukan malaikat menyertai dia, menjauhkan dia dari mara bahaya, kecelakaan maut, hal-hal buruk. Kami mohon semua itu ditolak dalam nama Yesus. Hal-hal yang buruk. Dan biarlah kebaikan Tuhan menyertai dia ya Tuhan. Tuhan menuntun dia di dalam jalan hidup dia, rencana yang Tuhan gariskan di dalam hidupnya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Jimmy, Ibu Elis yang menjadi orang tua, memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati juga kakaknya Cindy, Tuhan memberkati juga dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 1 tahun yang telah Engkau tambahkan kepada Ian pada tanggal 24 Desember kemarin. Terpujilah namamu, berkat-Mu turun atas Ian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ian, sebelum kita mengakhiri, apakah ada pengumuman? Bapak Gembala? Panitia, apakah ada pengumuman hari ini? Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mau mengumumkan bahwa nanti seluruh jemaat yang berada di tempat ini 11.30 sudah berada di aula kembali dengan barang-barangnya. Jadi jangan di packingnya jam 12 baru di packing, aduh maaf. Tapi 11:30 diwajibkan sudah berada di tempat ini karena mobilnya nanti berada jemput di sebelah aula. Jadi untuk memudahkan kita semua setelah ini dimohonkan untuk packing. Lalu pengembalian deposit akan dilakukan juga di aula. Tapi ketika tidak ada kuncinya maka deposit tidak bisa dikembalikan. Jadi dimohon untuk memperhatikan barang-barangnya ketika packing dan juga kunci. Juga diperhatikan barang-barang dari tempat resort sini. Dimohonkan seperti tidak terjadi apa-apa. Maksudnya ketika ada, kalau di dalam kamar kemarin ada yang kerusakan atau ada yang pecah, mohon segera dilaporkan ke panitia. Dan untuk anak-anak sekolah minggu, dimohon untuk tetap tinggal sebentar di tempat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.
Ya Bapak Ibu Saudara sekaliannya, jadi tolong diperhatikan kamarnya karena kalau ada yang kotor atau misalnya timpa noda di tempat tidur, Bapak Ibu akan dikenakan cas, bukan panitia. Bapak Ibu yang akan membayar. Jadi apa yang menjadi kerusakan itu tanggung jawab orang kamar. Jadi harus diperhatikan. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan berdiri bersama-sama. Dan kita akan berdoa menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pagi hari ini di minggu terakhir di bulan Desember. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebagai akhir dari ibadah kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Berkat yang Kau berikan kepada Israel, berkat yang sama turun atas kami. Mari Bapak Ibu mengangkat tangan, kita mengakhiri dengan berkat Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kita kembali melakukan aktivitas sepanjang hari ini dengan membawa berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Tuhan ini yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Biarlah yang percaya mengatakan amin. Selamat Natal, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Pengumuman untuk anak-anak kaum muda yang merasa ikut lomba kemarin diharapkan jangan meninggalkan aula. Karena kita ada pembagian hadiah juga ya. Sama Terima dengan kasih. ibu-ibu ya, kemarin juga yang mengikuti perlombaan. Ibu-ibu boleh hadir juga ya, karena akan diberikan hadiah. Yang ibu-ibu kemarin mengikuti lomba, Pak Sutri. Oke, Kak Kika mau ngumumin yang ikut lomba sekolah minggu. Kaum muda dan juga ibu-ibu ya. Anak sekolah minggu duluan ya. Oke. Ya. Ya, kemarin ada lomba kupas telur, lomba memindahkan kacang sukro dengan sumpit, dan juga lomba menggambar serta menulis harapannya di tahun 2023. Oke, karena sudah ada anak-anaknya semuanya di sini ya. Kemarin yang ikut lomba Els, El, Ecu, Ezra, Vindra, Joanna, Valerie itu ikut lomba kupas telur. Mana ya orangnya? Yuk maju ke depan. Kaki kami minta tolong. Ya, habis ini kaum muda ya, biar cepet packing. Jadi stay di sini dulu biar cepet packing. Yuk. Boleh. Minta tolong Kak Ermin dan Kak Unik untuk membantu ya. Oke, yang kupas telur. Kemarin juara satunya adalah... Sudah ada belum semuanya di tempat? Oke, good. Oke ya, juara satunya adalah Ezra. Yeay. Silakan maju 2 langkah Ezra. Ezra maju 2 langkah. Juara keduanya adalah... nengok ke belakang lagi. Dipanggil deh kalau gitu. Els, silakan Kakak Els. Yang ketiga adalah... Jangan nengok ke belakang lagi, ntar aku panggil nih. Oh iya lupa, adek nengok jadinya. Ya, yang ketiga adalah... Jangan nunduk dong cantik. Nah, bangun gitu. Joanna, yeay. Maju ke depan Joanna, sampingnya Els. Samping Els. Oke, inilah dia juara kupas telur. Ezra, Els, dan juga Joanna. Yeay. Nanti semua dapat hadiah. Oke. Ya, tunggu sebentar. Ada tulisannya.
satu mereka ini ya, yang Isra. Duanya? Ya. Dua ini. Juara satu. Juara 3 ini kan ada 3 Iya, juara. iya, sama ya. Dikeluarin. Ya, dikeluarin aja. Juara 1 Ezra. Yeay. Silakan Ezra. Tangan 2 ya. Iya, difoto dulu sama Kak Unik. Difoto sama Kak Unik. Oke, tunggu dulu. Ezra, foto dulu. Ntar foto bertiga. Tunggu ya Ezra ya. Juara kedua Kakak Elsa. Yeay. Susah ya. Ini bagus banyak. Ya, sekarang Kakak Elsa. Ya, difoto. Difoto. Yeay, tepuk tangan dong. Oke, yang ketiga Joanna. Hadiahnya banyak ya. Iya, difoto. Difoto. Oke. Mau dibagiin nanti belakangan. Nanti yang belum kebagian hadiahnya tetap dulu di sini ya. Oke. Ya, yang udah kebagian hadiah boleh duduk. Ezra, Els. Ada lomba potong bawang anti Milka juaranya. Ya, yang juara suruh duduk dulu. Yang belum dapat hadiah di belakang, mundur di belakang. Adek tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Oke, untuk lomba memindahkan kacang sukro di piring yang satu dengan sumpit. Pindra, Epin, dan juga Joel silakan maju ke depan. Pindra, Epin, dan Joel silakan maju ke depan. Yuk, abis ini kaum muda ya. Jadi kaum muda jangan kemana-mana. Belum disebutkan juara satunya siapa, jadi maju ke depan dulu. Ya, maju ke depan. Juara 3-nya dulu ya, kalau gitu ya. Juara 3-nya. Di barisnya yang benar dong Kakak Joel, Kakak Epin. Sejajaran di sini ya. Oke, juara 3-nya adalah Melvin. Yeay. Maju ke depan Pin. Pin, maju ke depan Pin. Ya, di foto ya. Nggak boleh berenang lagi ya Bapak Ibu semuanya ya karena harus packing. Oke, juara keduanya adalah, aduh, ditengok-tengokin sama orang tuanya saya jadi salah nih ntar nih. Aduh, Pindra, yeay. Di foto dulu, di foto. Sudah, juara satunya dibatalkan saja. Juara satu dibatalkan saja ya. Karena dia biasa makan Indomie. Pakai sumpit, yaitu Joel. Oke. Ini salah satu penggemar KKN Friends ya. Jadi mohon dukungannya. Oke, foto dulu. Sudah? Yang dapat hadiah boleh duduk. Yang dapat hadiah boleh duduk. Sekarang yang lomba menggambar dan menulis harapannya di tahun 2002. Oh, ini dulu. Dapat. Tapi habis ini dulu. Ini dulu ya. Mohon maaf karena kesepakatan bersama berdiri dulu. Ya, tapi dapat hadiah. Dapat hadiah, sabar. Sabar ya, karena ini adalah Artist of the Month, oke? Ya, senyum dong yang di depan. Yang cantik, yang ganteng.
Senyum dulu, senyum. Oke. Hadiah lomba yang ketiga ini bukan pilih kasih ya atau apa, karena kami memanggil jurinya jauh dari Medan ya. Jauh, harus kami terbangkan dari Medan jurinya ya. Dengan hormat Bapak Visi, sedang. Mari Bapak Visi, silakan maju ke depan Bapak Visi. Juara 3 dulu ya, tapi kemarin yang ikut lomba, saya panggil dulu. Kemarin yang gede-gede merasa ikut lomba, silakan maju ke depan. Mar, Cece, Jos, Epin, siapa namanya? Ziko, Epin, siapa namanya? Epen. Steven mana Steven? Epen. Siapa lagi? Wawa, Agrafa. Ya, oke. Oke ya, ini juara ketiga dulu ya. Sebentar. Jos mana Jos? Apa dong? Dapat dong. Habis ini ya. Habis ini. Enggak sayang. Oke, sebentar. Saya mau tanya. Tolong orang tua yang baju hijau tolong diamankan ini. Yang baju hijau tolong diamankan. Oke, mau tanya. Kalau kemarin anak sekolah minggu Pak Santa? Oh, sesama baju hijau silakan saling mengamankan diri sendiri. Oke, kemarin saya Kak Unik dan juga Kak Ermin minta tolong untuk Bapak Visi menjadi jurinya supaya tidak ada kecurangan. Ya, supaya tidak ada kecurangan. Kemarin kita nggak kenal ya Pak ya? Kemarin kita nggak kenal ya? Enggak. Oh enggak. Enggak ya, sekarang baru kenalan. Sekarang baru kenalan. Tolong untuk istrinya Pak Visi harap tenang. Tolong yang baju merah diamankan juga ya. Oke, kenapa kriterianya juara 3 ini Pak? Iya. Jadi dari ini kan kemarin kan saya diminta tolong untuk menilai dengan tanpa melihat nama. Belum. Ini ibu yang baju hijau tolong dong diamankan. Mbak Edwin. Nah, jadi saya berusaha menilai gambar tanpa melihat nama. Saya melihat namanya agak ke kiri gitu ya. Nah, kebetulan kan kita lomba gambar tapi ada yang saya nilai. Ada beberapa selain dari gambar, warna juga ada dibumbui ini anak-anak muda kita ini dibumbui dengan kata-kata yang begitu indah saya lihat. Nah, jadi kriteria yang nomor 3, sebenarnya nomor 3 dan nomor 2 ini agak seimbang nih. Cuman kata-katanya yang juara 3 ini dia lebih ke kata-katanya tapi gambarnya kurang lah dari nomor 2 kan gitu. Nah, dan karena juga nah kalau yang nomor 2 juga harapannya bagus sama nomor 3, tapi dia karena ini adalah lomba gambar, saya nilai yang pertama adalah gambarnya dulu ya, tanpa melihat nama. Dan kebetulan saya ini independen ya, nggak digaji Om. Nah, enggak. Ya, jadi untuk juara yang ketiga saya panggilkan namanya teng. Kemarin nggak ada namanya perasaan. Oh ada ya. Oke. Stephen Edward Pais ya. Kebetulan kemarin bayarnya di belakang. Ini piagam bisa untuk PPDB ya? Sekalian BPJS bisa lah ya.
Semua dapat hadiah ya. Jadi bukan berarti juara itu yang dapat, tapi semua juara. Oke? Sabar Pak Jigo. Juara dua. Bukan juara dua. Nah, itu untuk juara duanya saya panggilkan dari Kika and Friends, Jo. Oke, siap. Nah, untuk juara pertama ya yang apa semuanya baik, semuanya gambarnya baik ya, tapi kan harus ada yang terbaik dari yang baik ya. Kita berikan kepada untuk tahun ini kepada Elita. Ye. Hadiahnya mana? Tahun kemarin nggak ada Pak. Oh, ini baru. Juara 4 kepada Agrafa. Juara kelima Jiko, juara yang keenam Mark. Ya yang Mark. Foto luar. Saya anak pendeta. Terima kasih juri dari jauh dari Medan ya, sengaja kami terbangkan untuk acara Family Christmas Gathering. Terima kasih Bapak Visi, sekali lagi tepuk tangan dong buat Bapak Visi ya. Terima kasih. Oke, yang di depan Matthew, El, juga Valerie dan Zeva. Yuk, silakan maju. Ini adalah dia juga pemenang kupas telur juga ya. Juara 4, 5, 6. Di hand sanitizer dulu ya. Oke, biar hygiene. Silakan Kak Nia atau Kak Unik atau Kak Ermin boleh. Juara 4-nya Zeva. Yeay. Yeaynya jangan loyo dong. Semangat. Juara 5-nya. Iya 4 kan? Iya 4 kan? Iya. Suka-suka saya dong, orang semua juara. Di sekolah minggu itu semua juara. Nggak ada. Suka-suka saya, keputusan di tangan saya. Ya. Juara 5-nya yang pakai rok merah jangan lepas. Yeah, Valerie. Yeah. Anak siapa itu ya? Juara ke-6-nya. Yang pakai baju hijau nengok terus. Ada yeah. L. Oke, yang juara ke-7 adalah Matthew. Yeay. Belum foto L. Ada L, foto dulu. Ada yang foto dulu. Foto dulu, oke. Satu. Oke, lihat ke kalian. Lihat ke kalian. 1, 2, 3. Oke, sekarang giliran kaum muda ya. Yang kaum muda ikut lomba, jangan kemana-mana. Terima kasih buat semua sekolah minggu. Tuhan berkati. Oke, waktunya kaum muda. Kaum muda yang kemarin juara 1. Oke,
pengumum mana sih? Untuk lomba kemarin, Komuda pemenang lomba pertama. Oh ya, kita umumin dari juara 3 dulu. Iya. Juara 3 dari tim second. Second maju second. Oh ya ada. Ayo guys, durasi. Second kelompok 2. Milka, Dwi, Peter, Evelyn, terus siapa lagi kemarin? Oh Milka. Taruh. Ayo. Ini tim yang lainnya kemana? Oke, karena kalian juara 3, tolong diperlihatkan dulu yel-yel kemarin yang kalian buat. Ayo, mana ketua timnya nih? Buruan, kalau enggak hadiahnya batal. Kalau enggak ada yel-yel kita batalin hadiahnya. Jangan itu loh. Ini mana lagi timnya? Ayo, yel-yel. Oh ya sakit, oke. 3, 2, 1 yel-yel. Aduh, nggak kompak. Nggak bisa Bu, kalau nggak batal. Buruan Bu, Ibu. Ayo, 3, 2, 1. Mana gerakannya dong? Ya dia cantik banget loh hari ini loh. Buruan gerakan dong. Oke lah. Kak Priska tolong Kak. Stop Anda. Yang atas Kak. Oke lah kalau gitu ini tim yang banyakan protesnya, heran saya juga. Ya selamat ya buat kelompok 2. Foto yang lain, foto. 3, 2, 1. Grand foto, senyum paling lebar. Oke, kita umumin juara 2. Tim Warrior. Ini timnya paling rame. Cuma sendiri doang Pak, Bapak rame cuma sendiri Pak. Warrior gak ada yang maju, nanti ini buat panitia aja. Oh ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Andika maju, tim warrior. Kagak maju semua, enak aja Anda. Ya udah gak apa-apa. Karen maju. Siapa lagi nih kelompok 2? Bapak. Oh Bapak kemarin nggak ada. Waktu pembagian hadiah ada Pak. Lucu ya Pak, ya, makasih ya Pak hiburannya Pak. Aduh saya terhibur Pak. Ini mana timnya? Kalau nggak mau maju ini buat saya loh, hadiahnya banyak banget ini juara 2. Hah? Yang bawah? Oh ya, Karen maju. Andika, Steven, siapa lagi dek? Tari, oke, Tari lagi sakit ya. Oke, berempat, geseran. Kita mau yel-yel dulu. Tim Warrior ya. Tim Warrior, tolong ya tertib. Perlihatkan sama. Oke, kita akan lihat yel-yel tim 2. Oh, kenapa nggak ada? Berarti batal kalau gitu ya. Oh benar. Benar ya, ikhlas ya. Ya ampun. Udah ya. Ayo kita lihat yel-yel tim Warrior. 3, 2. Enggak harus buat. Itu kunci. Ya udah bikin dong. Mana ketuanya? Ketuanya siapa? Ya udah nggak apa-apa langsung bikin. Ayo Evan, bikin Evan.
Yuk. Ulang ya sekali lagi ya. 3, 2, 1. Aduh. Ya udah nih juaranya. Foto-foto. Lihat depan. 3, 2, 1. Yeay. Udah ya udah. 3, 2, 1. Udah Pak durasi Pak. Mohon maaf durasi Pak. Oke. Selanjutnya. Kelompok juara 1 dari tim Wanes. Wanes. Bu, Pak, Bapak nggak ikutan, Pak. Wanes. Oh iya, nggak tahu ini siapa yang Wanes. Oke. Ini adalah juara 1 kita. Tepuk tangan dong. Tangan dong. Satu lagi siapa? Dwi. Oh, Sipa, mana Sipa? Oh, nggak ada ya. Oke, kita akan lihat tim yang paling kompak ini. Ezra sini dulu Ezra. 3, 2, 1. Waduh, seru. Ada dong. 3, 2, 1. Ya, berikan. Tepuk tangan dulu dong buat juara 1. Foto. Foto. Lihat depan, Wawa. Oke, kita akan umumin lomba terakhir. Lomba upload foto di story ya. Guys, perhatikan guys, masih ada hadiah lagi. Lomba posting di Instagram. Oke. Siapa namanya? Evelyn mana Evelyn? Evelyn maju. Terus Karen maju, Karen sama Peter maju. Lomba posting story. Oke, walaupun lombanya berapa menit, tapi ini itu. Oke, ini adalah lomba pemenang-pemenang dari posting Instagram. Ini nggak ada juara-juaranya ya, pokoknya kalian juara. Ayo foto dulu ya. 1, 2. Dia apaan sih? Oke, terima kasih semuanya. Hah? Pasti dapat. Untuk joget balon pasangan. Juara 1 Ibu Kika dan Ibu Elis. Mana orangnya ada? Ibu Kika dan Ibu Elis. Ibu Kika. Ibu Elis ada? Juara 2 Ibu Suroso dan Ibu Riana. Ayo. Iya. Silakan maju Ibu Suroso dan Ibu Riana. Juara pertamanya Ibu Kika dan Ibu Elis. Oh, udah ke kamar. Difotoin dong Rizky ya. Ya udah perwakilan Ibu Ermin. Ibu Ermin untuk Ibu Kika, Ibu Ermin. Ibu Kika dan Ibu Mama Elis. Foto dulu perwakilan ya. Ini joget balon pasangan. Ya, juara 3-nya Bapak Ino dan istri.
Ini ada. Kita foto dulu. Ya, foto dulu Tante. Ya, juara 4-nya Ibu Unik dan Ibu Jimon. Perwakilan aja. Ya, kalau untuk yang memecahkan balon pasangan, juara pertama Ibu Minar dan Ibu Linda. Silakan maju. Ibu Minar, silakan nama Ibu Linda boleh maju. Ya, boleh sini ada. Ibu Minar. Sekalian foto. Tunggu ya. Sini Tante. Kesinian nih. Nah. 2. Goyang, jangan goyang. 1. Ya. Juara 2-nya Ibu Unik dan Ibu Jimon lagi. Ayo Ibu Unik. Oh ya, perwakilan Ibu Jimon. Ya. Ayo Ian. Ini yang pecahin balon. Oke. Finish ya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berpartisipasi.